mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adanya kami di sini ingin bertanya tentang masalah dakwah, yaitu tentang paradigma dakwah kultural. Menurut Pak Ustadz, apa makna paradigma dakwah kultural? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara masalah dakwah, apa itu dakwah kultural atau yang lain misalnya struktural, berarti ada kultural, ada struktural. Itu hanya perbedaan nama saja. Dari zaman dulu ketika tabligh di negara kita, di tanah Jawa, itu sudah ada. Cuman dulu namanya tabligh secara abangan. Abangan itu berarti kultural. Abangan. Maksudnya dalam menyampaikan syariat atau menyampaikan kaidah-kaidah Islam, hukum Islam itu tidak merusak tatanan yang ada. Berarti budaya yang ada, adat istiadat yang ada, bahasa para wali dulu berarti mengambil air, mengambil ikan tanpa membuat airnya keruh. Jadi dakwah secara kultural itu berarti kita berdakwah atau tabligh, cara kita berdakwah tidak merusak semua yang ada, tatanan yang ada. Karena kita tahu sebelum Islam masuk di tanah Jawa, masuk di negara kita kan sudah ada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha dan lainnya. Mereka punya kepercayaan, punya adat istiadat. Nah, dengan kita berdakwah secara kultural berarti kita menjaga budaya yang ada, sehingga mereka yang notabene non muslim tidak akan tersinggung, masyarakat pun tidak akan merasa dimusuhi. Makanya dengan dakwah secara kultural atau budaya, ada istiadat yang ada, kita akan lebih akrab dengan mereka gitu. Lainnya ada. Selanjutnya, menurut Pak Ustadz, apakah seorang dai harus menggunakan paradigma dakwah kultural dalam berdakwah? Kalau menurut saya secara pribadi, ya tidak seharusnya. Tidak seharusnya semua ustadz menggunakan paradigma dakwah kultural, karena paradigma itu kan sebenarnya kan sudut pandang. Paradigma itu kan sudut pandang. Jadi sebenarnya kita maklum kalau ada organisasi atau pendai yang keras, kita juga maklum, yang lemah lembut kita juga maklum. Cuma untuk efisiennya, untuk lebih manfaatnya, memang lebih manfaat kita berdakwah secara kultural. Seumpama zaman dulu, zaman kewalian saja, Kanjeng Sunan Kudus ketika berdakwah di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus tahu bahwa Kudus itu rata-rata orang Hindu. Rata-rata orang Hindu. Ketika ada acara korban, Kanjeng Sunan Kudus berkata, jangan berkorban pakai sapi. Sapi dimuliakan oleh orang Hindu. Akhirnya korbannya pakai kerbau. Itu dakwah secara kultural. Nah sekarang kita pun begitu. Para pendai, para ustadz, ya tidak semua harus kultural, tidak semua harus kultural. Tapi alangkah baiknya menjaga budaya, berarti dakwahnya secara kultural. Pandangan di sini tuh jangan cuma untuk kemajuan Islam saja, jangan cuma gitu, tapi untuk kemajuan Islam, kemajuan negara, terus daerah yang ditempati, yang ditablighi itu, sehingga tetap terjamin kerukunan. Intinya tidak harus kultural. Ustaz, bagaimana bentuk dakwah kultural dai di masyarakat desa Sawajo? Bentuk dakwah kultural di desa ini, desa Sawajo, ya alhamdulillah untuk semua dai-nya mereka menggunakan metode dakwah kultural. Sebab Sawajo juga kental dengan adat istiadat. Apalagi di Sawajo itu ada kegiatan yang namanya megengan, bahkan ada kegiatan sedekah bumi. Kalau kita cari di dalil syar'i, mungkin sedekah bumi itu apa? Bumi untuk sedekahi. Tapi punya pegangan
semua dai punya pegangan dakwah kultural itu begini, isbatus sholah berarti menetapkan yang sudah bagus, wajib itu mahwa aslah, terus memperbarui agar lebih bagus. Jadi di Jawa ada kegiatan wayangan, ya tetap kita perbolehkan, sindenan kita perbolehkan, cuma kita rubah. Kalau zaman dahulu misalnya berdoa sedekah untuk bumi, kita rubah, kita bersyukur kepada Allah asal hasil bumi, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi bumi yang makmur. Itu kita ubah pandangan saja, bisa saja gitu. Semua yang ada sedekah bumi, terus adat-adat Jawa sampai panen, itu kan semua kan ada adat istiadat. Makanya kita ambil adatul muhakkamah, adat itu kita hukumi. Ketika tidak berlawanan dengan syar'i, tidak berlawanan dengan syariat agama Islam, kita teruskan, kita bimbing. Tapi apabila kita lihat kok itu bertentangan dengan hukum agama, ya sedikit demi sedikit kita rubah. Itu Jawa berlakunya seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak mengalami penolakan. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah ada kendala dalam penerapan paradigma dakwah kultural itu sendiri, Pak Ustadz? Masalah kendala itu pasti, apalagi kita hidup di zaman sekarang ya, zaman modern, medsos. Kita sering tahu adanya beberapa aliran yang takfir ya, sering mengukur-ukurkan. Terkadang adat suatu desa, budaya suatu desa itu dikatakan syirik, musyrik, bid'ah. Nah itu termasuk kendala dalam berdakwahnya orang yang mengambil cara dakwah kultural. Masa itu kiai kok mendukung acara begini padahal zaman Nabi tidak ada, kan segitu. Itu sebuah kendala, kita menyadari, tapi kita tidak semerta-merta menangani kendala-kendala itu dengan radikal, dengan keras atau langsung melawan. Tidak, kita lawan dengan halus, kita arahkan dengan halus. Apabila ada masukan-masukan, itu misalnya masukan dari orang yang tidak sependapat dengan dakwah kultural, ya kita arahkan dengan halus, ya, tanpa menyakiti mereka. Tujuannya sama sih, mereka yang berdakwah secara ekstrim, ibaratnya ekstrim, bukan teroris, bukan, tapi ekstrim, mereka keras, itu struktural. Soalnya struktural itu mengambil gini, kita menjalankan agama sesuai dengan kaidah yang ada, Quran hadis misalnya gitu kan, berarti kaidah yang ada jangan ditambah-tambahi. Kalau zaman kewalian dulu wali songo adanya golongan putihan itu dekat yang sebelah kiri kan. Kalau golongan abangan kultural seperti kayak Sunan Kudus, itu kita ajarkan saja di sebuah daerah sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad gitu kan, karena yang struktural kan mereka terpatok pada hukum yang ada. Nah itu pun terkadang jadi kendala bagi kita. Jadi orang yang berdakwah secara struktural kadang menjadi halangan orang yang berdakwah secara kultural. Itu memang agak repot. Titik temunya padahal sama, mencari ridha Tuhan, ingin mengarahkan orang yang lebih baik, mengislamkan orang yang belum Islam, ini akan sama, mengarahkan orang sesuai apa yang diharapkan Allah. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah sampai mati. Intinya itu sebenarnya, intinya itu masalah yang lain kalau tidak sesuai dengan dalil Quran, dalil hadis, ya sementara kalau itu memang tidak fatal sekali, kendala-kendala tidak fatal sekali, ya kita kesampingkan. Yang selanjutnya, bagaimana penerapan dakwah kultural di masyarakat Sawajo? Ya, penerapan dakwah kultural seperti tadi yang saya sampaikan, para mubalagnya, dai ustadznya itu mereka menerapkan penyampaian ilmu-ilmu agama itu secara
santun, bahasa kerennya berarti secara moderat, itu berarti tanpa menyakiti, tanpa merubah adat istiadat yang ada. Andai pun ada perbedaan pendapat, tetap kita kembalikan kepada sabda Nabi, perkataan Nabi bahwa ikhtilafu ulama ummati rahmatun. Perbedaan pendapat para ulama Nabi itu adalah rahmat. Jadi budaya yang ada apabila menemukan kendala, seumpama saya misalnya memperbolehkan saya, terus ustaz lain tidak memperbolehkan, itu kita sikapi dengan bijak. Yang mau ikut saya monggo, yang mau ikut Ustaz A silahkan, tapi kita tetap berpegang pada keilmuan atau tertib ilmu. Orang itu yang penting tertib ilmu, tertib hukum, disiplin ilmu, disiplin hukum. Adapun kultural, penerapan yang kita terapkan di desa ini insya Allah akan lebih mudah diterima, karena kita mengetahui sendiri sih, orang Jawa itu yang mereka lebih mengenal pada akhlak, unggah-ungguh, subosito, itu orang Jawa. Jadi kalau kita secara tegas menyampaikan ajaran agama, ya penerapan di desa kita, tetap desa ini saja lebih sulit. Tadi yang saya katakan, masih ada adat istiadat yang kalau kita tinjau kembali seolah-olah itu bukan adat Islam. Seperti tadi, wayangan, padahal ya wayangan bisa jadi media dakwah, terus sedekahan, belum yang lainnya masih banyak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Pak Ustadz berkenan memberikan kesimpulan dari jawaban Pak Ustadz tadi. Untuk kesimpulannya, bahwa saya secara pribadi juga mungkin mewakili para ustadz-ustadz yang berdakwah secara kultural, berdakwah secara bijak, mengambil moto kita mengambil ikan tanpa membuat airnya keruh. Itu berarti mengajak kepada ustadz-ustadz, marilah kita berdakwah dengan santun seperti Nabi kita rahmatan lil alamin. Nabi kita itu Nabi untuk semua alam, termasuk yang muslim maupun non muslim. Ya kita hargailah bagi adat istiadat atau budaya lain yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Kita punya pegangan, intinya begini, kalau masalah keagamaan, misalkan di desa kita ada adat atau budaya yang tidak sesuai dengan hukum Islam, kita berpegang pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Kalau kita masih sepaham satu akidah, misalnya Islam, cuman beda pendapat, mereka menggunakan secara struktural, kami menggunakan secara kultural, ada perbedaan pendapat, kita cuma bilang lana a'maluna walakum a'malukum. Yang mau menjalankan ini silahkan, semoga bermanfaat, mendapat ridhonya, tapi saya menjalankan ini. Jadi kesimpulan daripada pertemuan ini bahwa sudut pandang semua dai tidaklah sama, paradigmanya tidaklah sama, tapi lebih efektif, lebih efisien adalah berdakwah secara kultural. Sebab Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, daerah, bahasa, sehingga kita harus maklum. Ajaran Islam itu adalah ajaran akhlak isi. Nah, kita terapkan isi tadi di daerah yang berbeda dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, tanpa kita melanggar aturan yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu yang bisa saya terangkan. Apabila ada kesalahan mohon maaf, soalnya kan bukan ahlinya
ahlinya, saya itu ahlinya. Ada lagi? Betul Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.